Shalom jemaat dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita boleh persiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapannya. Dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan pada hidup kita masing-masing selama seminggu ini. Bersyukur pada Tuhan karena kita boleh dapat diberi kesempatan untuk masih boleh dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Nama
kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam seminggu ini. Dan Engkau hari ini ya Tuhan boleh dapat layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu selama ini. Kami tahu ya Tuhan, sekarang ini kami masih dalam masa-masa pandemi. Kami belum bisa beribadah seperti normal kembali. Kami masih melakukan ibadah online ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Tapi kondisi dan situasi tidak memungkinkan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan untuk ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang berkati akan ibadah online ini. Engkau sendiri yang hadir dalam setiap kami jemaat-Mu. Walaupun kami mungkin masing-masing berada di rumah kami, ataupun mungkin masih berada di luar, tapi Engkau satukan iman kami dalam persekutuan yang indah, di mana kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan untuk ibadah ini dari awal ke akhir. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama seluruh umat percaya segala abad, segala masa, kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak akan gentar dalam melangkah setiap langkah hidup kita. Setiap kita terjatuh, tangan Tuhan akan mengangkat kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh,
Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa samanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin saudara. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita persiapkan akan hati kita, akan diri kita untuk dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Kita boleh dapat tenangkan dulu hati kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mukjizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Kita yakin akan firman Tuhan yang membuat kita menang atas segala perkara, permasalahan di dalam hidup kita. Kita akan merasa aman dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang kita. Mari kita sama-sama musikkan lagu ini sekali lagi. Ku yakin saat Engkau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat BCS Medan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun tidak seperti biasa karena masa-masa pandemi, tapi kita bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita dengan teknologi. Kemajuannya luar biasa dan itu bisa dipakai untuk menjalankan ibadah kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya di tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan saya. Tuhan memberikan kesempatan ini terus-menerus dan saya tidak akan pernah menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. I will never take it for granted karena saya tahu setiap kesempatan untuk membagikan firman adalah anugerah dari Tuhan. Nah, nama saya adalah Yakub Trihandoko. Saya adalah gembala senior dari gereja Reform Exodus Community dari gereja REK. Kalau Bapak Ibu Saudara berminat untuk mengenal lebih jauh atau suka membaca artikel-artikel tentang ringkasan khotbah, artikel-artikel teologi, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan teologis maupun pertanyaan praktis seputar kekristenan, silahkan mengunjungi situs resmi kami di rec.or.id, rec.org.id. Nah, saya juga menjadi pendiri dari sebuah pelayanan yang dinamakan GRAMI, Grace Alone Ministry. Di bawah GRAMI ada Apologetika Indonesia atau API, mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah kenal. Saya mendirikan API bersama dengan teman saya, Bapak Bejoli dan Bapak Samuel Sugiarto.
API atau Apologetika Indonesia ada untuk membekali para hamba Tuhan dan anak-anak muda, orang-orang awam yang serius untuk mengenal what they believe and why they believe what they believe. Apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayainya, dan bagaimana kita menunjukkan kepada orang lain bahwa keyakinan kita adalah keyakinan yang rasional, yang benar, yang relevan, yang indah, dan patut dipikirkan oleh semua orang. Itulah yang dikerjakan oleh Apologetika Indonesia atau API. Nah, saya juga menjadi pendiri sekaligus ketua dari STT Sekolah Tinggi Teologi Amadius di Surabaya yang baru saya dirikan setahun yang lalu. STT ini berfokus kepada pemuritan, berfokus kepada biblical preaching, khotbah biblika, dan juga berfokus kepada apologetika. Nah, sekian perkenalan dari saya. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang, tapi nanti kalau perkenalannya terlalu panjang akan membosankan, dan kalau terus dilanjutkan akan menjengkelkan. Nah, kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Jadikan momen ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Nah, saudara, tema kita hari ini mengenai salah satu mujizat atau tanda lebih tepatnya yang diceritakan oleh penulis Injil Yohanes, yaitu tentang penyakit 38 tahun yang disirnakan oleh Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saya percaya kita yang rajin membaca Alkitab atau mengikuti khotbah-khotbah sebelumnya, kita akan tahu bahwa Injil Yohanes tidak mencatat banyak mujizat. Hanya diceritakan beberapa saja. Walaupun Injil Yohanes juga memberitahu kita, misalnya di pasal 2, bagian yang terakhir dikatakan, selama di Yerusalem pada hari raya Paskah, Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tetap dituliskan banyak mujizat. Bahkan di akhir Injil ini, di pasal 20 akhir dan pasal 21 akhir, bahkan penulisnya mengatakan kalau semua itu ditulis, waduh, tampaknya tidak ada orang yang bisa menulis, tidak ada kertas yang cukup, tidak ada tinta yang cukup, dan kalaupun ada, tidak ada yang membaca. Tidak semua ditulis, karena memang sangat selektif sekali. Dan kita tahu kalau di dalam Injil Yohanes sebetulnya kita menemukan kata tanda lebih sering, jauh lebih sering daripada apa yang kita temukan biasanya, yaitu kata mujizat. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas misalnya, kita akan menemukan kata mujizat, dunamis, muncul berkali-kali. Tetapi di dalam Injil Yohanes sebaliknya, kita menemukan kata semeion atau kata tanda. Nah, bedanya apa? Padahal sebetulnya penulis Injil Yohanes sedang membicarakan hal yang sama dengan para penulis kitab Injil yang lain. Tetapi penulis Injil Yohanes merasa perlu untuk menyebut itu sebagai tanda. Nah, kalau kita melihat mujizat sebagai tanda, maka itu berarti yang disorot bukan tindakan, bukan mujizatnya, tetapi penjelasannya, yaitu khotbahnya, bukan fakta, tetapi makna, bukan manfaat praktis, tetapi pelajaran teologis. Saya ulang sekali lagi, yang disorot bukan tindakan atau mujizat, tetapi penjelasan atau khotbahnya, bukan fakta, tetapi makna, bukan manfaat praktis, tetapi pelajaran teologis. Saya tidak mengatakan bahwa mujizat-mujizat yang diceritakan dalam Injil Yohanes faktanya tidak penting. Bukan itu yang saya katakan. Faktanya jelas sangat penting. Bahkan di dalam pasal yang ke-20 dikatakan semua yang ditulis di sana dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas faktanya sangat penting. Mujizat itu bukan perumpamaan, bukan mitos,
bukan legenda. Faktanya penting. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang lebih dipentingkan sebetulnya bukan fakta tetapi makna. Ketika Yesus melakukan sebuah mukjizat, kita bukan cuma fokus kepada tindakannya, tapi kita fokus pada penjelasan Yesus. Dan ini merupakan ciri khas Injil Yohanes. Kalau di dalam kitab-kitab Injil yang lain, Yesus melakukan mukjizat, berkata pendek, pergi lagi, melakukan mukjizat lagi, berkata singkat lagi, begitu seterusnya. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita akan menemukan ketika Yesus melakukan mukjizat, lalu dia memberikan khotbah yang panjang lebar. Misalnya, ketika dia memberi makan 5.000 orang, maka dia berkhotbah, "Akulah roti hidup." Jadi ada penjelasan untuk setiap mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya yang paling terkenal, ketika dia membangkitkan Lazarus, maka Yesus berkhotbah, dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi kita tidak mungkin bisa memahami mukjizat di dalam Injil Yohanes kalau kita tidak membaca sekaligus dengan khotbah Yesus atau penjelasan Yesus tentang mukjizat yang tadi. Yang dipentingkan bukan tindakannya, bukan mukjizatnya, tapi penjelasannya, yaitu khotbah Yesus. Dan kita perlu tahu ini. Ketika mukjizat terjadi, itu adalah tanda. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara melihat rambu lalu lintas misalnya, gambarnya adalah tempat tidur sebagai tanda bahwa di dekat situ ada rumah sakit. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sakit, ya harusnya ke rumah sakit. Tanda itu akan membawa ke rumah sakit. Jangan bermalam di bawah rambu itu dan mengatakan itu sudah opname di rumah sakit, dan itu pasti konyol, pasti keliru. Dan saudara ada di sana, berbaring di sana, berharap akan sembuh dengan sendirinya, maka itu bukan cuma konyol, tapi itu gila. Rambu dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang sebenarnya. Nah, di dalam Injil Yohanes sekali lagi mukjizat dipahami sebagai tanda. Kita perlu tahu apa maksudnya. Nah, kalau dikatakan sebagai tanda, itu juga berarti yang paling penting bukan perbuatan yang hebat, tetapi pertemuan pribadi dengan sang pembuat mukjizat. Yang paling penting itu bukan perbuatan yang hebat, tetapi pertemuan pribadi dengan sang pembuat mukjizat. Misalnya kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-9, ada orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus mengambil waktu untuk berjumpa dengan dia dan memberi tantangan apakah dia mau percaya kepada Yesus. Beberapa mukjizat terjadi di sana dimaksudkan supaya orang yang menerima itu akhirnya juga bisa berjumpa dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun nanti kita akan lihat bersama-sama di dalam teks kita, orang yang sakit 38 tahun lumpuh disembuhkan oleh Tuhan, tampaknya dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi tujuan mukjizat di dalam kisah ini tampaknya untuk orang itu tidak tercapai, tapi untuk Yesus sendiri tetap tercapai. Karena di balik mukjizat itu sebetulnya ada tanda, ada penjelasannya, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Yesus. Yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, ayat kita tentang orang yang lumpuh 38 tahun panjang sekali. Itu dicatat di Yohanes pasal yang ke-5, dan hari ini kita fokus pada ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Waktu kita sangat terbatas, jadi saya tidak akan membaca semua ayat tersebut. Nanti kita akan membaca bagian yang terakhir saja yang menjadi inti dari kisah ini. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk sedikit mengenal kisah ini, walaupun kita tidak membacanya sekarang. Kalau kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4, maka kita tahu setting atau latar belakang dari kisah ini. Kisah ini terjadi kapan dan terjadi di mana? Kisah ini terjadi pada waktu sebuah perayaan atau hari raya keagamaan orang Yahudi. Kita tidak tahu perayaannya apa. Para penafsir Alkitab berspekulasi, entah Paskah, entah Tabernakel, entah Pentakosta. Tapi penulis Injil Yohanes sama sekali tidak memberi keterangan apapun. Dan tampaknya kita harus puas dengan itu. Yang dipentingkan bukan jenis perayaannya. Yang ditekankan adalah banyak orang ada di Yerusalem. Nah, ada beberapa hari raya yang dihadiri oleh banyak orang Yahudi dari berbagai tempat. Mereka datang semua ke Yerusalem untuk merayakannya. Sehingga para penafsir, ya ada benarnya kalau mereka misalnya menebak itu hari Pentakosta, ada yang menebak itu hari raya Paskah, dan sebagainya. Ya, intinya adalah
Di tengah-tengah perayaan itu ada sebuah peristiwa besar yang terjadi, dan peristiwa ini di kolam Bethesda letaknya memang tidak jauh dari area Bait Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan di Bait Allah ada banyak orang Yahudi sedang merayakan sebuah ritual keagamaan, hari raya tertentu, dan di tempat lain tidak jauh dari situ terjadi sebuah kisah. Nah, kisah ini saudara terjadi di kolam Bethesda. Dulu beberapa abad yang lalu, orang menganggap bahwa kisah ini murni mitos, baik tempatnya maupun juga peristiwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Karena pada waktu itu arkeologi belum berkembang, sehingga tidak ada ide, tidak ada bukti secara arkeologis bahwa ada reruntuhan kolam yang bernama Bethesda. Tapi pada abad yang ke-19, ternyata seorang arkeolog menemukan di bawah tumpukan sampah, mereka menemukan reruntuhan kolam Bethesda yang diduga pada waktu itu di abad yang ke-19 diduga itu adalah kolam Bethesda. Tetapi penemuan itu, ekskavasi itu ya cuma berhenti sampai di situ. Nah, pada pertengahan abad yang ke-20, yaitu sekitar tahun 1960, diadakan penggalian lagi di situ dan ditemukan beberapa hal lain yang semakin meyakinkan bahwa memang tempat itu benar-benar kolam Bethesda. Di situ ditemukan runtuhan gereja kuno pada abad yang keempat, abad yang kelima, sehingga semakin yakin bahwa memang tempat itu dulu adalah tempat yang bersejarah. Lalu di antara reruntuhan itu yang kalau digali itu sampai lebih dari 100 meter ke bawah, nah di situ juga ditemukan reruntuhan dengan karakteristik yang sama, yaitu ada 5 serambinya dan posisinya juga sama, yaitu dekat dengan pintu gerbang Anak Domba yang sekarang banyak dipercayai adalah pintu gerbang Stefanus. Nah, saudara, dulu namanya pintu gerbang Anak Domba. Mengapa dikatakan pintu gerbang Anak Domba? Karena biasanya orang sebelum mempersembahkan domba korban ke Bait Allah, maka semua domba lewat kolam ini dan dicuci di sana. Tentu saja tidak berbarengan dengan orang-orang lain, ada pengaturannya tersendiri. Tapi ini adalah tempat orang mencuci atau membersihkan domba-domba sebelum mereka dipersembahkan untuk Tuhan di Bait Allah. Nah, di situ ada sebuah takhayul, yaitu ada orang-orang yang percaya bahwa kalau malaikat datang dan menggoncangkan air di kolam Bethesda itu takhayul sebetulnya. Alkitab hanya menceritakan saja, tapi tidak berarti Alkitab mempercayainya. Alkitab cuma mengatakan banyak orang duduk di situ menantikan malaikat turun dan menggoncangkan air itu. Padahal kalau para ahli meyakini bahwa itu mungkin adalah sejenis mata air tertentu, dan ini tidak unik di situ saja. Di beberapa tempat, di beberapa belahan dunia juga ada mata air yang keluar secara tiba-tiba pada momen-momen tertentu lalu berhenti, dan kemudian di momen berikutnya dia akan keluar lagi, begitu seterusnya. Tapi karena orang-orang kuno percaya kepada takhayul, mereka meyakini bahwa kalau sampai terjadi semacam itu, mereka meyakininya itu adalah malaikat yang turun menggoncangkan air itu, dan siapa saja yang turun ke kolam itu maka dia pasti akan sembuh. Masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kuno sangat suka dengan takhayul. Di Indonesia sendiri kan juga begitu. Beberapa tahun yang lalu kita ingat, kalau saya tinggalnya di Jawa Timur, di Surabaya, jadi saya tahu ada fenomenal yang luar biasa, yaitu ada dukun cilik yang bernama Ponari. Banyak orang dari seluruh Indonesia datang untuk meminta air dari dukun kecil yang bernama Ponari ini, dan dilaporkan terjadi banyak kesembuhan, sehingga pada waktu itu penjualan Ponari, air Ponari itu bisa mengalahkan penjualan Pocari Sweat, minuman yang sangat terkenal itu, saudara. Banyak orang juga takhayul. Nah, termasuk salah satunya adalah orang yang 38 tahun lumpuh ini. Luar biasa. Kita nggak tahu umurnya dia berapa, tapi lumpuh 38 tahun itu tidak singkat, sangat menderita sekali. Nah, lalu diceritakan di ayat yang ke-5 sampai 9a, Yesus mendatangi orang ini. Dan menariknya, Yesus bertanya kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin pertanyaan yang tidak perlu disampaikan, atau mungkin orang berkata Yesus sedang menghina orang ini, atau mungkin Yesus kurang sensitif.
Tapi sebetulnya bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus sebetulnya ingin memberitahu kepada orang ini bahwa dia, cara berpikirnya itu terlalu terbatas. Karena memang keadaan dia terbatas. Waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya dia sangat terbatas sekali. Dia bilang begini, aku lumpuh dan tidak ada orang yang membawa aku atau melemparkan aku ke kolam pada saat malaikat itu menggoncangkan airnya. Jadi orang ini berpikir bahwa kalau mau sembuh harus butuh orang lain yang menolong dia melakukan sesuatu, did something, membantu dia. Dan juga ada unsur takhayulnya tadi, ada malaikat datang menggoncangkan air. Jadi dia selama ini menaruh harapannya itu kepada malaikat yang datang untuk menggoncangkan air itu. Dan dia juga menaruh harapannya pada orang lain. Siapa tahu ada orang lain yang membantu dia untuk masuk ke kolam itu. Nah, dari dulu saya juga bingung. Kalau secara logika kan tidak mungkin dia bisa begitu. Karena yang menunggu di sana kan banyak sekali. Dan kalau orang tidak lumpuh, begitu ada air bergoncang, ya langsung dia akan lompat lebih dulu. Misalnya nih, orang yang tuli, dia kan bisa melihat. Begitu airnya bergerak, dia bisa lompat dan sembuh. Orang bisu misalnya, atau penyakit yang lain. Tapi mengapa orang ini tetap saja menunggunya di situ? Nah, ternyata kita harus memahami bahwa orang ini ada di sekitar itu, di sekitar kolam Bethesda, bukan cuma untuk menunggu kesembuhan, tetapi juga sekaligus mata pencahariannya di sana. Dia mencari penghasilan. Dengan kata lain, dia adalah seorang pengemis juga. Penjelasan ini tidak ada di teks, tapi itu yang paling masuk akal. Mengapa orang ini tetap menunggu di situ bertahun-tahun? Jadi kalau dia menunggu sambil dia mengemis, maka ya nothing tulus. Kalau dia tidak sembuh, ya dia tetap dapat uang. Nah, kalau dia sempat ada orang yang berbaik hati, pas goncangan airnya ada, dalam tanda kutip, secara takhayul, maka dia juga bisa sembuh. Jadi nothing tulus sebetulnya. Sembuh tidak sembuh, pokoknya dia ada di situ, dapatkan duit, atau kalau beruntung dapatkan kesembuhan. Tapi Yesus ingin mengajak orang ini untuk berpikir bahwa kesembuhan tidak ditentukan oleh tempat itu. Kesembuhan tidak ditentukan oleh malaikat, kesembuhan tidak ditentukan oleh orang lain yang menolong dia. Dan Yesus menolong orang ini tanpa melakukan sesuatu. Yesus cuma memberikan perintah saja kepada orang ini. Yesus cuma berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam itu semacam kayak kain yang terbuat dari bambu-bambu kecil atau apa, yang tikar lah kalau dalam bahasa Indonesia, yang lebih akrab di telinga kita. Yesus memerintahkan, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Yesus tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memberikan perintah. Dan ketika orang ini melakukannya, maka orang ini mengalami kesembuhan. Sehingga kita bisa mengatakan keterbatasan yang sangat banyak, yang lama sekali ini, akhirnya sirna di dalam sekejap. Luar biasa. Tapi menariknya, itu hanya permulaan dari kisah ini. Karena memang intinya sekali lagi, bukan terletak pada mujizat itu sendiri. Bukan. Justru cerita itu akan membawa kita kepada inti dari kisah di Yohanes pasal yang kelima, yaitu ada sebuah krisis yang terjadi di sana. Nah, krisisnya apa? Di ayat 9b sampai yang ke-16, di situ ada krisis. Paling tidak kita menemukan ada dua persoalan. Persoalan yang pertama adalah Yesus dianggap membuat orang lain melanggar hari Sabat. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, angkatlah tikarmu, tilammu, dan berjalanlah, maka orang-orang Yahudi menganggap orang lumpuh itu telah melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Jadi Yesus dituduh telah membuat orang lain melanggar hari Sabat. Bagaimana bisa? Mungkin kita bingung, karena di dalam Perjanjian Lama kan tidak ada dilarang membawa tikar misalnya. Nah, ternyata orang-orang Yahudi itu telah menambahkan aturan-aturan Sabat secara detail sedemikian rupa. Saya pernah membaca aturan Sabat yang ditulis oleh masyarakat Qumran, masyarakat Yahudi yang tinggal di Laut Mati, abad yang kedua atau pertama sebelum Masehi. Dan di situ ada sekitar 40 poin untuk menghormati hari Sabat. Padahal kalau di Perjanjian Lama sederhana sekali. Jangan kerja, beribadah. Jangan kerja, beribadah. That's it, that's all. Cuma sederhana begitu. Tapi mereka membuatnya menjadi rumit. Tidak boleh
jalan sejauh berapa kilometer, tidak boleh mengangkat beban seberat berapa kilogram. Aturannya macam-macam, termasuk pada waktu mengangkat tikar atau mengangkat sesuatu, itu boleh kalau ada orang sakitnya. Justru boleh kalau ada orang sakitnya, karena mungkin dianggap itu berbuat kebaikan. Tapi ini pun bukan pandangan yang dipegang semua orang Yahudi. Masing-masing aliran keagamaan Yahudi pada waktu itu memiliki sedikit perbedaan tentang menghormati hari Sabat. Tapi yang pasti di dalam kisah ini, ketika orang ini mengangkat tilamnya, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hari Sabat. Karena orang ini dianggap mengangkat sebuah beban dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pada waktu hari Sabat, orang tidak boleh menambah beban sesuatu, membawa barang lalu pindah ke tempat lain. Tidak boleh, karena itu dianggap melanggar hari Sabat. Jadi ada krisis di sini, ada ketegangan di sini. Yesus dianggap telah menyebabkan orang lain melanggar Sabat. Tapi persoalan ketegangan di kisah ini bukan cuma itu sebetulnya. Ketika kita membaca kisah ini dengan teliti, maka kita menemukan bahwa orang yang disembuhkan ini adalah orang yang sebetulnya tidak pantas untuk disembuhkan, dan orang ini juga tidak tahu mengucap syukur. Mengapa saya katakan orang ini tidak pantas untuk disembuhkan? Karena orang ini sebetulnya adalah orang yang berdosa. Buktinya pada waktu dia sudah sembuh, lalu Yesus berjumpa dengan dia, Yesus berkata begini, hati-hati, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Nah, tidak semua penyakit disebabkan dosa. Kita tahu itu. Yohanes pasal 9, ada orang buta yang sejak lahir tidak bisa melihat. Murid-murid Yesus bertanya, dosa siapa? Dia atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan dua-duanya. Tapi rencana Allah, kemuliaan Allah harus dinyatakan melalui orang itu. Jadi tidak semua penyakit diakibatkan dosa. Tetapi untuk kasus orang yang lumpuh 38 tahun ini, memang kaitannya dengan dosa. Makanya ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus memberikan nasihat, peringatan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Yang lebih buruk itu bukan lebih parah sakitnya. Dulu yang lumpuh misalnya cuma kakinya, nanti tangannya juga ikut lumpuh. Bukan itu. Yang lebih parah di sini adalah kematian secara rohani, kebinasaan sebetulnya. Hal-hal yang bersifat rohani, bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi anyway, itulah orang ini. Orang ini adalah orang yang berdosa yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang parah adalah orang ini bahkan tidak kenal siapa yang menyembuhkan dia. Ketika dia sembuh dan dia membawa tikar, ditanya oleh orang-orang Yahudi, kamu melanggar Sabat, mengapa kamu membawa tikar? Dia jawab, ya dia yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Orang ini tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dan yang lebih parah menurut saya, yang paling parah di sini adalah ketika orang ini ditanya oleh orang-orang Yahudi, dia mungkin mengalami ketakutan karena beberapa orang itu memang takut akan dikucilkan. Kalau menurut Injil Yohanes itu ada beberapa orang yang takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk misalnya kalau kita baca orang tua dari orang buta sejak lahir di pasal 9, dia juga takut untuk membela Yesus karena takut dikucilkan. Nah, orang yang lumpuh yang sudah sembuh ini juga tampaknya mengalami ketakutan. Sehingga ketika ditanya, dia itu blaming, menyalahkan Yesus. Yesus dijadikan scapegoat, kambing hitam di situ. Dia mengatakan, "Loh, orang itu yang menyuruh aku." Dan bahkan yang menariknya begini, setelah dia berjumpa kembali dengan Yesus, dia malah melaporkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ini orang yang kalau kita bilangnya itu bocengli, orang yang nggak tahu mengucap syukur, orang yang nggak grateful gitu. Ini ungrateful banget orangnya. Padahal kan kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal lah beberapa peribahasa. Kalau dalam bahasa Inggris saya suka sih, ada terjemahannya begini kurang lebihnya itu. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi engkau makan. Jangan pernah menggigit tangan orang yang pernah memberi engkau makan. Tapi orang lumpuh ini tampaknya tidak bersyukur. Dia menyalahkan Yesus, bahkan setelah berjumpa dengan Yesus lagi, dia malah memberitahukan, menginformasikan itu kepada orang-orang Yahudi. Ada ketegangan di sana, ada krisis di sana. Tapi justru itulah inti dari kisah ini. Melalui kisah ini, Yesus mau menunjukkan sesuatu. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi,
Mengapa engkau melakukan itu? Ini dia jawaban Yesus yang saya ingin mengajak kita juga membacanya bersama-sama di ayat 17 dan 18. Begini jawaban Yesus, menarik sekali. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Cara saya ingin saudara memahami kisah ini, jangan terpengaruh konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi seputar Sabat yang dicatat di tempat-tempat lain. Kalau di tempat-tempat lain, persoalannya adalah begini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan itu dianggap bersalah. Lalu Yesus kalau di tempat-tempat lain, perhatikan, kalau di tempat-tempat lain Yesus itu seolah-olah berkata begini, aku ini melakukan kebaikan pada hari Sabat, kenapa tidak boleh? Bukankah Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat? Bukankah Sabat seharusnya membawa kenikmatan, membawa sejahtera bagi manusia? Kenapa saya tidak boleh membantu orang lain yang sakit? Nah, itu adalah jawaban Yesus di kitab-kitab Injil yang lain. Tapi di Injil Yohanes peristiwanya berbeda. Ketika Yesus dituduh melanggar Sabat, menyebabkan orang lain melanggar Sabat lebih tepatnya, karena orang-orang Yahudi itu bukan berkata kepada Yesus, mengapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukan itu pertanyaannya. Tuduhan mereka itu adalah Yesus menyebabkan orang lain melanggar Sabat. Dan menariknya, perkataan Yesus ini justru membuat situasi bertambah parah. Ketegangannya itu justru mencapai klimaks. Karena itulah yang mau dicapai oleh Yesus melalui mujizat tadi. Yesus ingin mau menunjukkan siapa dirinya melalui mujizat tadi. Mungkin saudara berkata, Yesus mau menunjukkan bahwa dia berkuasa atas penyakit. No, bukan itu yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Yang ditunjukkan Yesus itu berbeda. Yesus menjawab begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sontak orang-orang Yahudi menganggap Yesus ini layak untuk dihukum mati. Kenapa? Karena telah menghujat Allah dan meniadakan hari Sabat. Mungkin kita bingung, maksudnya apa ya? Nah, ini saya terangkan supaya kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Nah, saudara, pergumulan orang Yahudi dalam menaati hukum Sabat ini tidak mudah karena mereka memang membuatnya sangat rumit sekali. Semboyan mereka mungkin sama dengan semboyan petugas kelurahan di beberapa tempat. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mungkin begitu. Nah, saudara, orang-orang Yahudi ini menggumulkan bagaimana seharusnya menaati hari Sabat. Dan mereka harus menjawab sebuah tantangan yang besar sekali, yaitu pada saat Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Mereka memikirkan, kalau memang Allah bekerja 6 hari, hari ketujuh istirahat. Mereka berpikir, lalu siapa yang, ini perhatikan penting, lalu siapa yang mengontrol dan menopang alam semesta? Kalau hari ketujuh Allah istirahat, berarti Allah tidak melakukan apapun dong. Lah kalau gitu bagaimana dunia ini? Kalau Allah mengambil Sabat, lalu apa jadinya dunia ini? Nah, lalu mereka berusaha untuk memberikan penjelasan. Mereka mengatakan begini, Allah itu tetap bekerja. Jadi YHWH, Tuhan itu tetap bekerja, tapi dia tidak melanggar Sabat. Loh, kok bisa? Bukankah semua orang kalau bekerja berarti melanggar Sabat? Bukan, ceritanya bukan gitu. Mereka mencoba untuk memberikan pembelaan. Begini, karena Allah itu memenuhi segala tempat, sehingga tidak bisa dikatakan dia melanggar Sabat. Misalnya, melanggar Sabat itu kan tidak boleh jalan sejauh berapa kilometer. Nah, Allah kan maha hadir. Jadi walaupun dia kerja, tetapi dia tidak perlu berjalan ke sana kemari. Atau tidak boleh mengangkat beban seberat berapa kilogram. Nah, Allah kan maha kuasa. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan tenaga, usaha untuk mengangkat sesuatu, bahkan menopang alam semesta ini. Jadi intinya mereka percaya bahwa Allah tidak melanggar hukum Sabat. Karena Allah maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan maha semuanya. Menariknya,
Yesus berkata begini, di tengah pemikiran seperti itu, Yesus berkata begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun juga bekerja. Yesus menyebut Allah itu yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi itu, yaitu Allah di dalam perjanjian lama. Yesus menyebut itu sebagai Bapakku. Yesus tidak mengatakan Bapak kita. Seolah-olah itu Allah adalah Allah Yesus dan Allah dari orang-orang Yahudi yang memusuhi dia. Tidak. Bahkan Yesus tidak menyebut Allah itu yang tidak melanggar sabat itu adalah Bapak kami. Seolah-olah Yesus sedang mengadakan pembedaan antara dia dan pengikutnya dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Bahkan Yesus tidak menyebut Allah dengan sebutan Bapak kami. Dia menyebutnya sebagai Bapakku, Bapakku. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena menganggap Allah adalah Bapaknya sendiri. Karena itu sangat konyol. Kalau saya pernah berjumpa dengan seseorang, saudara, dia penganut saksi Yehova, dan ada pula saya berjumpa dengan orang yang menganut Unitarian. Ini dua-duanya tidak percaya Yesus sebagai Allah dalam arti yang sesungguhnya. Dan salah satu hal yang mereka sempat bicarakan ke saya, dia bilang begini, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu anak Allah. Lalu saya cuma senyum dan saya beritahu, coba baca Yohanes 5 ayat 18 deh. Karena ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, orang-orang Yahudi waktu itu langsung tahu. Itu klaim yang eksplisit. Itu pernyataan yang eksplisit bahwa Yesus menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Dan itu semakin jelas karena Yesus berkata begini, Bapakku bekerja sampai sekarang. Karena itu aku juga terus bekerja. Maksudnya Yesus mau mengatakan begini, kalau kamu menganggap bahwa Allah YHWH tidak melanggar sabat karena dia maha semuanya, kecuali mahasiswa dan Mahabharata, kalau kamu menganggap bahwa Allah di perjanjian lama YHWH tidak melanggar sabat gara-gara dia maha semuanya, Yesus ingin mengatakan begini, aku pun juga harus diperlakukan demikian. Bapakku bekerja, ya aku bekerja. Kalau kamu menganggap Bapak bekerja tidak melanggar hari sabat, kenapa kamu menganggap aku bekerja melanggar hukum sabat? Seolah-olah Yesus memang menyamakan dirinya dengan Allah. Memang dia menyamakan dirinya dengan Allah di bagian ini. Dan ini bukan kali pertama Yesus melakukan itu. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita akan mendapati berkali-kali Yesus itu memang menyamakan dirinya dengan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi langsung mengambil batu mau merajam Yesus. Kalau saudara membaca kitab Injil Yohanes saja, maka berapa kali itu Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Di pasal 10 ayat 30 dia mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Orang Yahudi ambil batu mau ngelemparin dia. Lalu di pasal yang ke-8 misalnya Yesus berkata begini, sebelum Abraham menjadi, aku terus-menerus ada. Terjemahan Yunaninya begitu. Dalam bahasa Indonesia, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tapi dalam bahasa Yunaninya, sebelum Abraham menjadi manusia, aku terus-menerus ada. Yesus kekal. Sekali lagi orang Yahudi ngambil batu, mau melempari Yesus. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Jadi kisah orang yang lumpuh 38 tahun ini, disembuhkan oleh Yesus. Intinya bukan kesembuhannya. Yang disorot bukan orang itu. Bahkan kita tidak tahu namanya orang itu siapa. Asalnya dari mana? Kita tidak pernah tahu. Yang kita ketahui adalah justru apa yang terjadi sesudah orang itu disembuhkan. Memang kisah itu muncul, mukjizat itu ada sebagai tanda kepada sesuatu kebenaran yang jauh lebih luar biasa. Bahwa Yesus adalah Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat pun tidak bisa membatasi dia. Karena dia adalah Tuhan atas alam semesta. Nah saudara, melalui kisah ini Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara. Di tengah masa-masa yang sukar, di masa pandemi ini mungkin kita mengalami banyak persoalan keluarga, kesehatan, kehilangan pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang mulia, adalah Tuhan atas alam semesta. Dia tidak terbatas oleh apapun. Kalau dia cuma menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun, itu biasa banget. Karena ada tanda lain yang lebih hebat dari itu. Bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta. Sehingga dia tidak bisa dituduh melanggar hari Sabat.
Sama seperti Allah Bapa, YHWH, itu maha hadir di mana-mana. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, gerakan tertentu, dia tidak dianggap melanggar sahabat. Demikian pula dengan Yesus Kristus. Dia maha hadir di mana-mana. Makanya dia bisa memberi janji kepada kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Dia bisa berjanji bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman. Saudara, di tengah pandemi semacam ini, Tuhan menyapa kita hari ini. Dan Tuhan ingin berkata, don't worry. Aku adalah Tuhan atas alam semesta. Everything is under control. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat tangannya sedang bekerja, tapi kita tetap percaya bahwa hatinya ada untuk kita dan bahwa kasih karunia-Nya selalu menopang kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membatasi Engkau. Kalau orang yang sakit 38 tahun ini serba terbatas, dia tidak bisa berjalan, tidak bisa melompat, dan dia hanya bergantung hidupnya dari belas kasihan orang. Berharap pada kesembuhan yang bersifat takhayul yang tidak benar, dan berharap pada orang lain yang membantu dia. Orang ini benar-benar tidak punya harapan, penuh dengan segala keterbatasan. Tapi Engkau datang menghampiri dia, dan Engkau melakukan sesuatu dalam hidupnya. Maka kami percaya Tuhan, kami yang adalah anak-anak-Mu, Engkau akan menghampiri kami. Bahkan di tengah kejatuhan kami, keterpurukan kami yang paling mendalam pun, kami tahu kasih karunia-Mu menunggu kami di tempat yang paling dalam. Dan dari sana Engkau akan menyokong kami ke atas, memulihkan hidup kami. Sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan tidak ada keterpurukan, tidak ada ketakutan yang seharusnya membuat kami resah. Karena kami tahu persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Ke dalam tangan-Mu lah ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami menyerahkan diri dan tenang di dalam Engkau. Kami mau bersabat di dalam Engkau. Beristirahat, merasa tenang, mendapatkan kesegaran di dalam Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya. Nama saya Budiman, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Budiman, saya adalah jemaat BCS Medan. Kebaikan Tuhan itu selalu menyertai saya dimanapun saya berada. Saya dari kecil, sejak dilahirkan, kata mama saya, dulu saya itu dari baby saja sudah kurang gizi ya. Kurang gizi dalam arti sering sakit. Jadi kadang seminggu nanti sakit beberapa hari. Habis itu nanti sakit lagi, bawa dulu kan masih kurang mampu ya orang tua saya, jadi hanya pergi ke klinik untuk mengecek gitu, dan belum ada uang untuk ke dokter. Jadi itu kliniknya pun klinik seperti Sinse ya, jadi dikasih kayak itu apa namanya, istilah orang Chinese, tai kambing ya, tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat ya. Jadi itu saya dari kecil selalu makan, dan karena pengaruh juga saya waktu kecil itu kan papa saya mandor kebunan ya, jadi disuruh bosnya itu setiap minggunya itu kadang selalu berpindah-pindah. Jadi karena badan saya yang paling lemah, jadi mama saya selalu membawa saya ikut papa saya juga. Mama saya sedih sekali, papa saya juga nggak bisa bilang apa-apa, dan mama saya
sambil memegang saya. Terus dia memeluk saya dan mengambil ayat Alkitab sambil berdoa. Saya masih ingat apa yang mama saya bilang. Dia bilang, kalau kau menyelamatkan anakku, serahkan anakku ini kepadamu. Biarlah dia bisa menjadi berkat untuk semua orang. Jadi mama saya terus berdoa, tidak berhenti dan menyerah. Sedangkan papa saya sudah bilang, sudahlah anakmu itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sudah nggak ada napas. Jadi mama saya tidak peduli, dia sambil berdoa terus meminta kepada Tuhan. Keajaiban itu tiba-tiba, setelah saya juga tidak tahu berapa lama, tiba-tiba saya bernapas kembali sambil terbatuk-batuk gitu. Dan nenek saya terkejut, papa saya juga terkejut. Saya sambil memeluk saya lagi. Maaf, memang kuasa Tuhan itu begitu aja. Di saat kita begitu percaya, tetap semangat dan selalu berdoa, karena doa ini sangat kuat sekali. Dimanapun Anda berada, terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Pendeta Yakub yang sudah membawakan firman Tuhan. Mari kita bersiapkan akan hati kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Kau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab
Dia hidup. Mari kita naikkan pujian ini dengan slow sekali lagi saudara, sambil kita menghayatinya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mempunyai hari esok yang indah karena Tuhan sudah ada di sana. Tuhan Allah yang menciptakan kami, menciptakan hari-hari kami, tidak akan pernah salah. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah bangkit. Tuhan, kepadamu-lah kami berharap Tuhan. Kami tidak akan gentar dalam menghadapi masalah sekarang ini lagi. Karena Tuhan sudah ada di hari esok kami. Akan memulihkan kami. Tidak akan pernah terlambat menolong kami. Saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan, Engkau mengetahuinya. Apakah itu masalah keluarga ya Tuhan? Apakah itu pergumulan sakit penyakit? Ataukah itu pergumulan ekonomi? Engkau sangat mengerti. Engkau sudah ada di hari esok mereka. Hamba-Mu berdoa, Hamba menyerahkan setiap pergumulan mereka ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan yang boleh menguatkan mereka. Kiranya di sekarang ini Tuhan, kami belum bisa melihat hari depan, tapi iman kami boleh diteguhkan sekali lagi oleh Engkau ya Tuhan. Saat ini kami juga terus menyerahkan ya Tuhan untuk panitia Natal yang terus bekerja Tuhan untuk setiap acara demi acara di tanggal 24 Desember nanti. Meskipun kami tidak bisa mengadakan secara tatap muka, melainkan secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami di dalam memuji menyembah nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari Natal nanti kami boleh tetap merasakan makna Natal yang sesungguhnya itu. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat pada setiap panitia. Kami juga terus serahkan untuk pemerintah kami. Tuhan yang boleh tolong mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Untuk kesehatan setiap mereka. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada pemerintah kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah bukan hanya materi yang kami persembahkan, tetapi seantero hidup kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita katakan, amin. Saudara, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari saat ini kita sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti, untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, untuk firman Tuhan dan kesaksian yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan angkat tangan kita di hadapannya, dan mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita,
damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyembuh, Sang Pemulih hidup kita tepat pada waktunya. Dan Allah Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan setiap kita, menyertai kita, memimpin langkah hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini ada 5 pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili segenap pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Pendeta Yakub Trihandoko hari ini yang sudah menyampaikan khotbah. Kiranya Tuhan yang terus boleh memimpin dan memberkati kehidupan Musa Yakub untuk kedepannya. Nah saudara, ibadah minggu depan masih di dalam rangkaian seri The Seven Signs, saudara. Kita masuk tanda yang keempat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Yesus yang memberikan makan pada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saya percaya kita akan menerima berkat firman Tuhan dari sana. Untuk itu saudara, ikutilah ibadah minggu depan jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube kita, yaitu Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, malam hari ini saudara, kita Sunday Talk dengan tema Dengar Firman Tuhan, Waspadalah. Saudara, saya menghimbau setiap kita boleh mengikuti Sunday Talk ini. Kita akan berbincang sama-sama, apalagi kita sekarang kan lagi masa pandemi, kita mengikuti ibadah online di rumah, saudara. Penting untuk kita boleh memahami hal-hal apa saja yang perlu kita waspadai sewaktu kita mendengar atau membaca firman Tuhan. Jam 7:30 malam ini melalui Zoom, saudara. Kemudian saudara, perlu saya sampaikan, minggu depan saudara, hari Minggu, tidak ada Sunday Talk. Melainkan saudara, kita pindah harinya, dari Minggu kita pindah ke hari Jumat, tanggal 20 November. Oke, jadi hari Minggu tidak ada Sunday Talk, tetapi kita geser waktunya ke hari Jumat. Hari Jumat kita ada webinar, saudara, yang juga dilayani oleh Pendeta Yakub Trihandoko dengan tema Roh Kudus dan Aku. Saudara, penting untuk setiap kita orang-orang Kristen, saudara, kita itu boleh memahami bagaimana Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Hal ini seringkali sangat jarang diutarakan ya saudara, dikumandangkan saudara, di gereja-gereja Injili secara khususnya. Karena itu penting untuk setiap kita memahami dan kita boleh mengalami Roh Kudus. Ikutilah saudara Jumat depan, saudara, tanggal 20 November, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom juga. Kemudian saudara, saat ini saya ingin menginfokan kepada setiap kita bahwa saat ini gereja kita kekurangan guru-guru sekolah minggu. Untuk itu, saat ini saya membuka kesempatan untuk setiap kita, bagi setiap kita yang terbeban melayani anak-anak. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Menghubungi saya secara langsung. Saudara, mari setiap kita yang sudah dikaruniai oleh Tuhan, secara khusus untuk melayani anak-anak, mari kita tidak menyembunyikannya, saudara, melainkan kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, Natal pada tahun ini akan diadakan tanggal 24 Desember, jam 7:30 malam. Perlu diperhatikan bahwa Natal pada tahun ini kita tidak mengadakan secara on-site atau tatap muka, melainkan secara online. Karena kita tahu kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu saudara perlu mendaftar jika saudara dan keluarga hendak mengikuti ibadah secara online ini, karena ini terkait dengan pembagian souvenir lilin Natal. Bagi saudara yang ingin mendaftarnya, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.
yaitu dengan Saudara Asyung. Baik, demikian saja pengumuman warta pada hari ini. Saudara di rumah saya harap tetap dalam keadaan yang sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.